Aku kaget banget ada berita Erika hamil. Dan ada satu clue yang aku tangkap untuk menentukan siapa ayah dari jabang bayi ini adalah ketika Erika menyebutkan tanggal lahir si anak. Yang ternyata angka dari tanggal lahir anak ini juga ada angka yang sama dengan angka yang ada di tanggal lahir ayahnya. Ini video kan akan ada sama ini. Yeah. Kalau dia nonton ini kan dia lihat adalah perjuangan ibunya mandiri mempertahankan Andrew. Yeah. Kalau dia nonton ini pas sampai terakhir, lu mau apa, Bri? Ya walaupun bukan dari kisah yang baik, tapi kehadiran Andrew hal baik buatku. That's beautiful. Ya udah, tapi gue rasa kalau ancaman-ancaman seperti itu nggak bisa didiamkan ya. Nanti jangan sampai itu jadi masalah buat anak ini, karena kalau diteruskan nggak selesai di saat yang benar, anaknya juga akan terganggu nanti kan. Dia lahir dengan keadaan seperti ini, wah ada masalah-masalah lagi. Kita harus di stop supaya anaknya juga nggak mengalami hal yang sama juga. Tapi otak gue tadi gue bilang, kenapa dipertahankan? Apa yang membuat dia pertahankan? Gue juga tidak setuju dengan aborsi ya. Let's do this disclaimer first. Tapi gue masih bertanya, kenapa dia pertahankan? Kenapa dengan dengan gaya hidup lu party nggak bisa lagi lo nanti? Ini kan apalagi hamil 9 bulan, party di mana kau? Dan kalau jawaban lo adalah karena tanggung jawab, orang banyak melakukan kesalahan. Tidak banyak orang bisa bertanggung jawab pada kesalahan. Dan I think and I believe tanggung jawab ini sebenarnya adalah kebahagiaan. Lo ngurusin anak sendiri. Ya nggak sendirian, tapi ada momen-momen gue ngurusin anak sendirian. Soalnya lagi nanti terus lo nggak ngurusin anak sendirian itu masalah sebenarnya. Apa? Oke. Pertama capeknya 2 kali. Capeknya 2. Pusingnya 2 kali. Begadangnya 2 kali lipat. Emosinya 2 kali lipat. Marahnya 2 kali lipat. Tapi tidur di perut dia rasanya 2 kali lipat. Sayang dia ke kita 2 kali lipat. Bahagianya kita juga 2 kali lipat. Dan lu memiliki dia memiliki lu 2 kali lipat. So it's worth it. It's worth it. Guys, jadi tadi aku baru aja bangun tidur dan seperti biasa ya, kalau kita bangun tidur kan lihat HP, scroll dan aku kaget banget ada berita Erika hamil. Tapi setelah aku nonton nih podcast dari Deddy Corbuzier ya, dan aku cocokkan dengan tanggal lahir seorang Erika ya, aku nggak begitu kaget dengan apa yang semua Erika ucapkan di podcast tersebut. Karena semua itu bener-bener kayak menunjukkan pola-pola yang ada di tanggal lahir seorang Erika. Nih aku spill ya tanggal lahir dari Erika. Erika Carlina lahir di tanggal 10 Agustus tahun 1993. Kalau kalian pernah lihat ya podcast aku dengan waktu itu apa sih nama podcastnya tuh, ada Erika, kemudian Powerpuff Girl tuh, itu ada Erika, ada siapa? Sarah Gibson, terus ada Aukarin, bener, dan juga Keanu. Itu aku memang banyak banget mengulik tentang Erika dan juga Keanu, termasuk bagaimana Erika ini mengalami kayak trauma, luka batin gitu ya, yang ada di family-nya. Kalau di podcastnya Deddy Corbuzier dia mengungkapkan bahwa keluarga itu adalah yang membuat dia kuat. Itu aku mengamini, karena apa? Pada saat aku bertemu sama Erika ya, aku mengkulik tanggal lahirnya tentang trauma atau luka batinnya terhadap family, dan ia mengiyakan ya, walaupun mungkin tidak ditayangkan di podcast gitu ya karena banyak editan-editannya. Tapi di keluarganya inilah akhirnya Erika menemukan satu kekuatan. Karena apa? Erika punya kode family. Mau tanda kutipnya, mau se-complicated apapun relationship-nya dia terhadap keluarganya ya, atau dengan keluarganya ini, tapi penopangnya tetap family. Karena ini ada benang merahnya dengan kode family-nya seorang Erika. Di podcastnya Deddy Corbuzier kan ditanyakan ya, kenapa mempertahankan kandungannya ini gitu. Satu jawabannya, dia memiliki kode family real. Erika ini memang memiliki kode juga yang namanya kode kehilangan ya. Jadi banyak banget kehilangan-kehilangan yang Erika rasakan. Bukan kehilangan yang biasa-biasa aja guys, termasuk dalam kasus ini, karena dia merasakan bahwa
harusnya aku ini dalam kondisi hamil, harusnya aku happy, harusnya aku juga dipeluk oleh pasangan gitu ya, tapi tidak merasakan itu. Nah, ada kehilangan rasa yang sangat luar biasa di tubuh atau di diri seorang Erika. Jadi pergumulan Erika ini antara kode kehilangan dan juga kode family. Ketika dia mulai berpikir bahwa aduh nanti aku akan kehilangan masa-masa di mana aku harusnya bahagia, aku akan kehilangan masa-masa di mana anak aku harusnya bertumbuh dengan seorang ayah, itu dia gede banget rasa kehilangan dirasanya dia. Tapi dia juga memiliki kode family yang mana itu akan sangat mempengaruhi keputusan hidup dia. Dan bersyukur banget akhirnya kode family-nya lebih kuat daripada kode kehilangan dirasanya ini. Terus juga diceritakan ya di podcast kenapa sang ayah dari bayi ini kok justru semacam memberikan pressure gitu loh ke Erika. Nah, jawabannya adalah karena sang ayahnya ini itu dia awalnya mau bertanggung jawab kepada Erika karena dia nggak mau nama dia rusak. Dan dia sangat takut sekali ketika Erika membicarakan hal-hal negatif terhadap dirinya, terutama dalam hal pertanggungjawaban, dan itu bisa merusak karirnya. Dan ketika Erika ini juga sudah meng-close ya, sudah menutup pintunya untuk dipertanggungjawabi oleh sang laki-laki ini juga dia masih aja gitu loh takut ketika seorang Erika ini tuh juga akhirnya memberikan kayak insight-insight negatif gitu loh di publik yang bisa menghancurkan karirnya. Makanya dia mulai mengumpulkan orang-orang untuk bisa menjadi pendukung dia ketika Erika mengeluarkan statement-statement yang bisa membuat citra dirinya rusak. Dari mana aku tuh bisa menganalisa bahwa si ayah bayi ini ya, itu dia takut banget reputasinya rusak, tentu saja dari tanggal lahir. Pertanyaannya, dari mana aku tahu? Guys, aku mengkulik ya, mantan-mantan Erika tuh siapa aja gitulah ya. Dan ada satu clue yang aku tangkap untuk menentukan siapa ayah dari jabang bayi ini adalah ketika Erika menyebutkan tanggal lahir si anak, yang ternyata angka dari tanggal lahir anak ini juga ada angka yang sama dengan angka yang ada di tanggal lahir ayahnya.